Halo semuanya, kali ini saya akan bahas tentang apa itu regresi. Jadi di sini saya sudah punya data. Datanya ada dua variabel. Pertama adalah jumlah orang yang divaksin, dan ini misalnya di hari pertama jumlah orang yang divaksin adalah 1.287 orang. Di hari kedua jumlah orang yang divaksin meningkat jadi 1.578 ya. Jadi meningkat hampir 300 orang. Dan seterusnya ya, dari hari ke hari sampai dengan hari ke-50. Di hari ke-50 sudah ada 25.000 orang lebih ya. Lalu habis itu, by the way datanya ini data yang saya hasilkan secara random saja ya, bukan data yang sesungguhnya. Lalu habis itu ada variabel kedua, yaitu jumlah kasus positif COVID-19 ya. Setiap harinya jumlah kasusnya berapa ya. Jadi misalnya di hari pertama jumlah kasus COVID-19-nya ada 2029 orang yang terkena COVID-19. Dari kedua ada 2016, dari ketiga ada 2020 orang, dari keempat ada 1948 dan seterusnya ya. Sama seperti sebelumnya, ini ada 50 titik data. Nah, lalu saya mau melihat ya, kira-kira kalau semakin banyak orang yang divaksin, benar nggak sih jumlah kasus positifnya makin turun? Ya, sekali lagi, kalau divaksin makin banyak, benar nggak sih yang terkena COVID itu harusnya makin turun? Nah, itu kita pakai regresi ya, karena arahnya jelas. Jumlah orang yang divaksin adalah variabel X, variabel Y-nya adalah jumlah kasus positif COVID. Sebelum memulai regresi, sebelum saya mengenalkan regresi itu seperti apa, kita plot dulu datanya ya. Nah, di sini ada grafik, ini namanya scatter plot ya. Ini titik-titik yang bulat biru-biru ini itu menunjukkan titik-titik datanya ya. Contoh misalnya yang di atas kiri sini ya, itu kalau kalian lihat series dalam tanda petik jumlah kasus positif COVID 1287 1287,2029 itu adalah titik hari pertama ya, di mana jumlah yang divaksin adalah 1287 dan jumlah kasusnya 2029. Ini jumlah kasusnya yang di sini ya, 2029. Yang divaksin ke bawah sini itu ada 1287. Jadi titiknya di sini. Jadi setiap kombinasi ini data tadi itu dibuat titik terus ya. Seperti itu. Contoh yang di sini di ujung sini ya, itu jumlah kasus positifnya ada 1363 ya, 1363 sekitaran sini. Dan yang divaksin sudah ada 25.253 di sini ya. Nah, titik-titik itu mungkin hari-hari bawah, di mana jumlah orang yang divaksin sudah banyak ya. Jadi kita plot seperti ini, kita melihat pola dari scatter plotnya. Polanya apa? Dari kiri atas ke kanan bawah ya. Seperti membuat satu pola garis seperti ini. Yang menunjukkan apa? Kalau dilihat dari data plot ini, memang betul jumlah orang yang divaksin semakin banyak ya, semakin ke kanan nih makin banyak nih yang divaksin. Itu kelihatan jumlah kasus harian makin lama makin turun ya. Yang terkena COVID-19 makin lama makin sedikit. Nah, kalau regresi itu apa sih? Regresi itu kita narik garis nih. Kita narik garis di mana garisnya tuh mewakili semuanya ini sekiranya di tengah-tengah ya. Sekiranya di tengah-tengah. Caranya gampang kalau di Excel ya. Di sini design, di sini ada add chart element, di sini ada trend line. Pilih yang linear ya, untuk regresi linear. Nah, nanti ada muncul dot ini kecil ya. Saya klik dulu, klik kanan, saya format trend line. Saya buat jadi solid line warna merah. Jangan titik-titik tapi garis lurus saja. Saya gedein dikit 2 poin. Nah, jadi kelihatan sekarang di sini ada merah ya.
Ada kelihatan garis merah? Ini namanya garis regresi. Garis yang menghubungkan semua titik-titik data kita. Dan garis ini munculnya kenapa? Dia tuh ngelihatin nih loh, jarak antara titik ini kalau bisa sesedikit mungkin ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Tapi dia tarik garis yang jarak-jaraknya ini paling sedikit. Ya. Nah, jarak antara garis ini dengan titik data kita yang biru, garis merah sama titik biru, itu yang namanya orang bilang error atau residual, atau biasa di model tuh di ujung plus E. Kenapa? Karena setiap model tuh pasti ada salah prediksi, kayak seperti ini ya. Prediksi terbaik tuh ya ada di garis merah. Tapi kalau kita lihat ya pasti ada error-errornya ya, ada salah-salah duganya nih. Nah ya, ada jarak-jaraknya. Kita menduga kalau yang divaksin segini, misalnya ya, saya buat garis, misal ya, saya buat garis lurus seperti ini. Kita misalnya menduga, oh kalau misalnya di sekitaran sini nih, ya, sekitaran 3.500 orang yang divaksin, maka harusnya di titik merah sini, di garis merah sini ya, kita menduga yang positif COVID itu seharinya itu adalah di garis biru yang ini nih, ya, berapa sedikit di atas 1.900. Tapi kenyataannya tidak ya, kenyataannya kita salah menduga. Sebenarnya yang benar itu adalah di titik biru sini. Nah, yang di sini ya. Jadi kalau kalian lihat ada selisih nih, ya, antara dugaan dari garis merah dengan kenyataan di titik biru. Ini ada selisih sedikit. Ini namanya error ya. Ada berapa puluh orang gitu errornya ya. Jadi misalnya nih kita menduga 1920, ternyata 1940 ya. Jadi ada error sedikit di sini. Dan itu wajar ya. Nah, garis merah ini itu adalah garis dengan error paling kecil. Kalau di total semua errornya ini itu paling kecil ya. Nah, sekarang garis merah ini fungsinya buat apa sih gitu ya? Atau garis regresi tadi ini buat apa fungsinya? Nah, garis regresi ini gunanya untuk salah satunya untuk memprediksi ya. Memprediksi. Misalnya gini. Kalau misalnya kalian ditanya sama Pak Presiden, anggaplah kalian dari Kementerian Kesehatan ya. Ini kalau misalnya jumlah orang divaksin naik 5.000, dari 5.000 ke 10.000, kira-kira berapa penurunan jumlah kasus positifnya? Nah, maka kalian pakai regresi seperti ini, datanya kalian plot, ya. Terus habis itu kalian tarik garis merahnya ini, lalu habis itu kalian cek, oh ini 5.000. Kalau 5.000 tuh kira-kira segini nih ya, jumlah kasus positif COVID-nya. Kalau 10.000 kisarannya di sini lah ya. 10.000. Nah, itu di sini. Jadi Pak Presiden kalau misalnya jumlah yang divaksin itu ada 5.000, kira-kira jumlah kasus hariannya berapa nih ya? Sedikit di bawah 1.900. Tapi kalau misalnya 10.000 tuh turun jadi berapa nih? 1.700-an ya. Anggaplah yang di atas ini 1.880 atau 1.890. Oke. 1.890 yang di atas ini ya. Yang di bawah sini itu berapa? 1.700 di atas setengah dikit ya. Ya, biar aja. 1.760 lah ya. 1.760. Soalnya di atas 1.750 nih. Berarti selisihnya adalah 130 nih selisihnya ya. Jadi kita bisa bilang sama Pak Presiden, Pak, prediksi kami seperti ini. Kalau jumlah yang divaksin itu 5.000, kira-kira di
itu 1.890 kasus sehari. Kalau 10.000 itu 1.760 sehari. Berarti setiap kenaikan 5.000 orang yang divaksin, kemungkinan itu terjadi penurunan jumlah kasus 130. Gitu ya. Jadi dengan membuat garis merah, kita bisa membuat prediksi. Karena sekali lagi garis merah ini adalah garis yang menghubungkan semua titik data dengan error terkecil. Ya. Nah, ini tapi kan masih kira-kira ya. Yang angka 130 ini kira-kira lah. Untuk lebih pasti, mari kita buat regresinya ya. Tapi saya nggak akan nunjukin regresinya pakai software langsung dari awal. Kita pakai Excel manual aja dulu ya. Kita pakai Excel manual. Ini garisnya saya hapus. Saya sampingkan dulu ya. Grafiknya. Oke, grafiknya saya taruh di sini. Oke, biasanya kalau kita regresi, kita pakai model seperti ini ya. Y sama dengan B0 plus B1 dikali variabel X-nya ditambah E, error atau residual tadi ya. Nah, Y-nya apa? Y-nya adalah jumlah kasus positif COVID, variabel X-nya adalah jumlah orang yang divaksin. Seperti saya bilang tadi, regresi itu atau garis regresi yang merah tadi didapatkan dengan mencari jumlah error paling kecil ya. Sehingga kita rubah sedikit rumusnya. Kita carinya errornya ini. Error ini gimana ya? Berarti semua yang ada ini dipindah ke kiri. Berarti Y dikurangi B0 dikurangi B1 kali X ya. E itu atau residualnya tadi Y dikurang B0 kurang B1 kali X. Ya, kita hitung ya, kita cari di sini. E sama dengan variabel Y, jumlah kasus positif COVID, dikurangi B0. B0-nya saya taruh di sini ya. Belum ada angkanya, ini nanti kita cari. Dikurangi B1 dikali variabel X. X-nya ini ya. Enter. Nah, ini B0-nya saya tulis sembarangan aja 1 sama 1 ya. E-nya segini. Tapi ini nanti yang kita cari. Ini kalau di software tuh biasanya kalau kalian klik-klik regresi terus keluarkan nanti koefisien. Nah, ini koefisiennya ya. Ini yang nanti kita cari. Saya kuningin ya. Nah, ini E-nya mau saya double klik tapi saya kunci dulu ya. Yang saya kunci apa? Variabel X sama Y-nya ini kalau turun harus turun. Tapi B0 sama B1-nya harus stay ya. Jadi yang ada di kolom H, H2 dan H3 ini saya kunci tekan F4 atau Fn F4 tergantung laptop kalian ya. Sudah saya kunci. Nih. Saya double klik. Dapat ya E-nya atau kesalahan duga residual. Dan kalau kalian lihat yang penting di sini itu bukan plus minusnya ya, bukan plus minusnya. Tapi yang penting tuh garis ini tuh di tengah-tengah. Jadi yang penting tuh jaraknya. Mau dia di atas, mau dia di bawah. Kalau di bawah ini minus ya. Karena prediksinya di atas, yang kenyataan minus. Tapi yang penting tuh kita lihat jaraknya ini. Nah, sehingga kalau mau dapat jarak, kalian gampang aja. Kalau mau ngilangin minusnya, tinggal dipangkat 2 ya. Pangkat 2. Jadi E-nya dipangkat 2. Kenapa? Plus kali plus jadi plus. Minus kali minus jadi plus juga ya. Jadi kalau kalian mau lihat jaraknya, pangkatkan 2 aja E-nya. Saya double klik. Nah, semuanya angkanya positif nih ya. Nah, nggak ada minus lagi. Semuanya jarak positif. Semakin besar E-nya, berarti jaraknya ini makin besar. Nah, habis itu kita total jarak-jaraknya tadi ya, kayak sum biasa. E pangkat 2 sampai paling bawah ya nih jumlah 4 ya. Nah, sekali lagi tadi regresi itu yang bagus adalah yang
E-nya ini, E pangkat 2-nya ya, jaraknya tadi. Jarak error sama garisnya ini itu paling minimal. Gimana dong? Nah, kita pakai bantuan solver ya. Solver. Nah, di sini saya hapus dulu sebelumnya ya. Oke. Ini awalnya tampilannya mungkin seperti ini. Nah, set objektif. Nah, tujuan kita apa? Tujuan kita adalah meminimumkan. Yang diminimumkan apa? Jumlah errornya tadi ya, jaraknya tadi. Kita minta Excel tolong ini diminimumkan sekecil mungkin. By changing variable cells dengan merubah apa? Nah, tolong rubahkan ini dua ya, B0 sama B1. Jadi gampangnya begini bahasanya. Excel tolong carikan, utak-atikkan B0 dan B1 supaya total E pangkat 2-nya jadi sekecil mungkin. Gitu ya. Cuma di sini ada centang, biasanya di sini otomatis ya, dan ini harus dimatikan centangnya. Tulisannya make unconstrained variables non-negative. Di sini bilangnya jangan sampai variabel di sini ini ada yang negatif. Nah, enggak ya, kita boleh negatif. Tadi kalau kita lihat dari grafik trennya negatif ya. Jadi jangan sampai dicentang non-negatifnya. Kalau kalian centang non-negatifnya, dia memaksa ini positif. Ya, enggak benar ya. Sudah pastikan ini mati. Jadi sederhana ya, sekali lagi, set objektif, total jaraknya tadi, jarak errornya, ke paling minimal dengan merubah B0 dan B1. Kalian solve, oke, dapat hasilnya ya. B0-nya 2017,26, B1-nya minus 0,026. Jadi kalau kita buat di model awal ya, berarti Y sama dengan 2017,26 dikurangi 0,026 dikali variabel X ya. E-nya udah minimum, jadi sudah tinggal aja ya. Artinya apa? Setiap kenaikan tadi sama ya. Setiap kenaikan 5.000 jumlah orang yang divaksin 5.000 X ya, maka Y turun ya, turun sebesar 5.000 dikali dengan 0,026 ya, pengalinya berapa nih, sama dengan 5.000 dikali 0,026. Oh, pas 130 orang ya, 130 orang atau 130 kasus positif. Jadi sama ya tadi. Jadi garis sebenarnya regresi ini yang minus 0,226 itu menunjukkan setiap perubahannya ini berapa sih berubahnya Y ya. Setiap X-nya naik berapa atau turun berapa, Y-nya berubah berapa sih ya, ini sebenarnya garis ini gitu ya. Nah, itulah regresi. Sebagai bukti lagi, ini benar nggak sih angkanya? Kita coba regresi aja pakai Excel ya. Data analysis, regression, oke. Nah, input Y, ini saya hapus dulu ya. Input Y, yang diinput adalah jumlah kasus COVID ya. Input X, X-nya adalah berapa banyak orang yang divaksin. Saya pencet label, oke. Ini koefisiennya ya. Saya zoom in biar terlihat. Nah, yang di atas itu adalah B0, yang di bawah itu adalah B1. Dan kelihatan hasilnya konsisten ya. Hasilnya sama. Nah, ya, minus 0,026. Ini hasilnya sama persis dengan yang kita pakai manual tadi. Ya.
So, itulah regresi. Jadi regresi itu sederhana sekali. Kita mencari garis yang meminimumkan error. Garis ini kita gunakan untuk prediksi. Ya. Jadi kita bisa jawab tadi, setiap tambahan 5.000 orang yang divaksin, kasus positif di negara ini ya, itu kemungkinan akan turun 130 orang seharinya. Nah, itulah regresi. Jadi semoga bisa dipahami terkait materi regresinya, karena ini akan kepakai untuk materi-materi berikutnya ya. Thank you.